Israel diambang kekalahan. Barat mulai ketakutan, pengamat hukum internasional. Hamas menggila. Pengamat hukum internasional Hasmi Bahtiar turut menyoroti ihwal kekhawatiran Israel terhadap pasukan Hamas atau pasukan militan Palestina. Kekhawatiran Israel tersebut, kata Hasmi, didasarkan pada penipisnya jumlah uranium. Israel mulai khawatir stok uranium menipis. Kata Hasmi yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya @Hasmi Bahtiar. Sebagai informasi, uranium merupakan kubah besi yang dapat digunakan sebagai pelindung sebuah wilayah dari serangan roket. Kekhawatiran Israel tersebut kian bertambah karena jumlah uranium berbanding terbalik dengan jumlah serangan roket yang dilakukan pasukan Hamas. Sedangkan roket dari Hamas terus menggila, ungkap Hasmi. Hasmi mengungkapkan bahwa hal tersebut telah berhasil membuat Israel dan beberapa negara barat ketakutan akan serangan yang kian gencar dilancarkan oleh pasukan Hamas. Maka dari itu, beberapa negara barat, kata Hasmi, meminta pasukan Hamas untuk menghentikan serangan tersebut ke Israel. Barat mulai memasang untuk gencatan senjata, jelas Hasmi. Tidak berhenti di serangan roket. Kini pasukan Hamas kembali mengincar Asdod yang merupakan salah satu daerah vital di Israel. Saat ini Hamas kembali menghajar Askelon dengan roket, tapi kali ini sedikit maju sasarannya ke Asdod sebelum ke Haifa, ujar Hasmi. Menurut Hasmi, Asdod merupakan daerah yang menjadi jalur perekonomian bagi negara Israel. Ini yang dihantam jalur ekonomi Israel, pungkas Hasmi. Dikutip dari Indian Express, Israel terus melancarkan serangan udara di Gaza dan pada Sabtu 15 Mei 2021, sedikitnya 10 warga Palestina tewas yang sebagian besar adalah anak-anak. Konflik antara tentara Israel dan Hamas kian meningkat dan Palestina menyaksikan para demonstran bentrok dengan pasukan Israel yang menewaskan sedikitnya 11 orang. Melihat konflik semakin memanas, Arab Saudi telah meminta para menteri luar negeri dari negara-negara muslim terbesar di dunia untuk mengadakan pertemuan pada hari Minggu. Pertemuan itu untuk membahas tindakan kekerasan Israel terhadap Palestina dan tindakan kekerasan oleh polisi Israel terhadap pengunjuk rasa di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan virtual tersebut dan mengumpulkan para menteri dari 57 negara. Sehari sebelumnya, 7 warga Palestina dilaporkan tewas setelah Israel melancarkan serangan udara di sebuah rumah di kota Gaza. Pada hari Jumat, Israel terus membombardir jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri, mengabaikan seruan internasional untuk tenang. Erdogan nyatakan siap perang lawan Israel. Ini perbandingan kekuatan militernya. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, bersumpah untuk menggerakkan dunia demi menghentikan teror yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dilansir dari Detik.com, Sabtu 15 Mei 2021, hal itu disampaikan Erdogan saat menghubungi pemimpin Palestina guna membahas peningkatnya tindak kekerasan di Yerusalem beberapa waktu terakhir. Lebih dari 300 orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Senin 10 Mei 2021. Bentrokan serupa juga terjadi pada Jumat 7 Mei 2021 dan 18 Mei 2021 malam dan memicu ratusan korban luka lainnya. Polemik Yerusalem yang diakui sebagai ibu kota Israel baru-baru ini membuat Presiden Erdogan sampai menyebut Israel negara teroris. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak mau kalah. Dia mengkritik pedas, menurutnya tak pantas Erdogan memberi pelajaran soal moralitas padahal dia membom suku Kurdi di negaranya sendiri. Turki pun memotori negara-negara Islam untuk menolak klaim Israel atas Yerusalem. Ketegangan di kawasan tersebut diprediksi akan meningkat. Sebelumnya di tahun 2020, Erdogan juga telah menyatakan siap berperang dengan siapapun termasuk Israel dan sekutunya yang saat itu memanas akibat konflik di Laut Mediterania. Jika membandingkan kekuatan militer antara Turki dan Israel, siapa lebih kuat? Situs Global Firepower. Situs Global Firepower menempatkan Turki di posisi ke-8, sementara Israel berada di posisi ke-15. Turki lebih unggul dilihat dari jumlah personel militer aktif. Negara bekas Kesultanan Otonom ini memiliki 382.250 personel militer aktif. Sementara Israel memiliki 168.250 anggota militer aktif.
Selain itu, Turki juga tercatat memiliki tak kurang dari 35 juta warga yang bisa dimasukkan dalam dinas militer jika keadaan darurat. Sementara Israel cuma punya 3 juta orang. Melihat sejarah, bangsa Turki pernah menguasai semenanjung Balkan dan kawasan Timur Tengah saat Kesultanan Otonom berjaya. Negara ini punya sejarah militer dan peperangan yang panjang. Tapi Israel pun sama sekali tak bisa diremehkan. 2 kali dia mengalahkan koalisi negara Arab dengan telak saat Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Kehebatan pilot Israel membuat Mesir bertekuk lutut. Di darat, pasukan lapis bajanya menghancurkan leburkan ribuan tank Suriah. Jika hari ini berhitung kekuatan di darat, Turki dan Israel nyaris seimbang. Turki memiliki 2.445 tank yang terdiri dari tank Leopard 1 dan 2, serta M48 Patton dan M60 Patton yang merupakan sisa-sisa perang dingin. Uniknya, M60 Patton milik Turki justru di-upgrade di Israel menjadi tank Sabra. Kerjasama itu diteken tahun 2002, lalu dengan nilai kontrak USD 688 juta. Secara terbatas, personel militer Turki juga masih menggunakan senapan otomatis Uzi buatan Israel. Sementara Israel mengandalkan tank Merkava produksi dalam negeri. Tank ini terbukti battle-proven dan terus dikembangkan dari Merkava 1 hingga kini Merkava 4. Di udara, Global Firepower mencatat Turki memiliki 207 jet tempur serta sekitar 200 jet serang darat. Sementara Israel memiliki 243 buah jet tempur dan jumlah jet serang darat yang hampir. Para pejuang Gaza, Palestina meluncurkan serangan roket ke Israel dalam konfrontasi terbaru dipicu kekerasan tentara Zionis di Masjid Al-Aqsa. Bahkan serangan roket-roket Gaza sampai jantung Tel Aviv, pusat kota perdagangan negara Yahudi. Di Israel, kepanikan terjadi di mana-mana, sirine meraung-raung di berbagai kota menandakan datangnya serangan roket. Sejauh ini 3 orang tewas dari pihak Israel akibat serangan roket. Tidak semua rudal pertahanan Iron Dome Israel merontokkan roket-roket yang diluncurkan dari Gaza. Bagi Israel, serangan roket yang mencapai Tel Aviv merupakan pertanda buruk sekaligus tantangan baru selama konfrontasi terbaru kedua pihak selama ini. Sangat jarang roket-roket dari Gaza mampu mencapai Tel Aviv yang jaraknya mencapai puluhan kilometer dari perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan kepada kelompok militan Gaza bahwa mereka akan membayar dengan harga sangat mahal atas tembakan roket yang mencapai pinggiran Yerusalem pada Senin saat peringatan Yerusalem Day, yaitu perebutan Yerusalem Timur dalam Perang 1967. Kami berada di puncak kampanye yang berat. Milisi Palestina dan jihad Islam akan membayar dengan harga yang sangat mahal atas permusuhan mereka. Mereka akan kehilangan darah, kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dilaporkan kembali Reuters hari Rabu. Israel mengerahkan 80 jet tempur untuk mengebom Gaza. Bukan hanya itu, militer Zionis mengirim pasukan infanteri serta kendaraan lapis baja ke perbatasan. Pengerahan pasukan ini mengingatkan kembali akan perang besar terakhir kedua pihak pada 2014. Lebih dari 2.100 warga Gaza tewas dalam perang selama 7 pekan ini. Sementara dari pihak Israel, 73 orang tewas. Perang ini juga menghancurkan ribuan rumah di Gaza. Pemimpin milisi Palestina Ismail Haniyeh mengatakan Israel telah menyalakan api di Yerusalem dan Al-Aqsa dan dampaknya meluas hingga Gaza. Dia mengatakan Qatar, Mesir, dan PBB telah melakukan kontak agar kedua pihak meredakan ketegangan. Jika mereka ingin meningkatkan eskalasi, kami siap melawan. Jika mereka ingin berhenti, kami juga siap, tuturnya. Amerika Serikat mendesak kedua belah pihak menahan diri meskipun memberikan penegasan bahwa Israel berhak mempertahankan diri. Juru bicara Gedung Putih Jim Psaki mengatakan Israel memiliki hak yang sah untuk mempertahankan diri dari serangan roket. Di sisi lain, dia menekankan Yerusalem harus menjadi tempat tinggal saling berdampingan. Fokus utama Presiden Joe Biden lanjut dia adalah mengupayakan agar ketegangan segera mereda. Pertempuran kian sengit PBB Israel, milisi Palestina menuju perang skala penuh. Eskalasi serangan militer Israel terhadap Palestina kian meningkat. Terbaru, menurut utusan PBB,
Untuk perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland, kekerasan yang meningkat antara Israel dan kelompok Islam milisi Palestina yang menguasai Gaza meningkat menuju perang skala penuh. Segera hentikan penembakan, kata Tor Wennesland seperti dikutip oleh pikiranrakyat.com dari The New Arab. Setidaknya 30 warga Palestina termasuk 10 anak-anak tewas dalam pemboman Israel terhadap jalur pantai padat penduduk sejak Senin malam. Sementara itu 3 warga Israel tewas oleh tembakan roket. Kami meningkat menuju perang skala penuh, para pemimpin di semua sisi harus mengambil tanggung jawab di eskalasi, ujar Wennesland. Ratusan warga Palestina terluka dalam beberapa hari terakhir ketika polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.